Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Nanatsu no Taizai adalah anime bergenre overpower, action, dan juga komedi. Tentunya, tokoh utama anime ini memiliki kekuatan yang luar biasa karena dia adalah anak dari Raja Iblis. Anime ini sering menunjukkan adegan action yang sangat menarik, ditambah lagi cerita yang bisa dibilang cukup bagus jika dibandingkan dengan anime overpower lainnya. Maka dari itu, kami pun akan merangkum anime yang satu ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Nanatsu no Taizai Season 1 Part 1 versi efek anime. 10 tahun yang lalu, dikisahkan 7 kesatria kudus berkhianat kepada kerajaan. Dan menurut kabar, mereka ingin menggulingkan kerajaan. Kelompok tersebut bernama Nanatsu no Taizai atau dalam bahasa Indonesia adalah 7 dosa besar mematikan. Nah, kenapa mereka dinamai 7 dosa besar mematikan? Karena setiap anggota memiliki sebuah dosa yang tidak bisa ditebus. 7 orang itu adalah dosa amarah disandang oleh sang kapten, yaitu Dragon Sins Meliodas, dosa Iridiane, dosa keserakahan Ban, dosa kemalasan King, dosa nafsu Gauter, dosa kerasukan Merlin, dan dosa harga diri Escanor. Sejak peristiwa tersebut, organisasi itu menghilang tanpa jejak. Pada saat itu juga, ketujuh kesatria pengkhianat tersebut menjadi buronan paling diburu oleh kesatria kudus. Nah, siapa sih kesatria kudus? Kesatria kudus adalah seseorang yang sangat kuat yang diperintahkan oleh raja untuk melindungi kerajaan. 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang pemuda berambut kuning yang sedang melayani di sebuah bar miliknya. Pemuda tersebut adalah salah satu anggota Nanatsu no Taizai yang bernama Meliodas. Namun, para penduduk tidak mengetahuinya karena rupa mereka tidak sama dengan poster buronan yang telah ditetapkan. Meliodas ternyata tidak hidup sendirian karena ia ditemani sebuah peliharaannya yang bisa bicara. Peliharaan tersebut bernama Hawk si babi. Tak lama kemudian, saat sedang melayani para penduduk, tiba-tiba datang sebuah sosok berzirah. Sosok berzirah tersebut digadang-gadang anggota Nanatsu no Taizai. Hal tersebut membuat semua orang kabur kecuali Meliodas. Namun, hal tersebut tidak benar karena yang berada dalam zirah tersebut adalah sesosok gadis berambut merah muda. Singkat cerita, gadis tersebut bernama Elizabeth dan ia ternyata adalah putri dari kerajaan Lyons. Elizabeth juga mengungkapkan kalau dia sedang mencari kelompok Nanatsu no Taizai. Tujuannya untuk mengalahkan kesatria kudus karena hanya kelompok tersebut yang bisa mengalahkan kesatria kudus. Menurutnya, para kesatria kudus sudah melenceng dan juga menganggapnya sebagai penjahat. Maka dari itu, Elizabeth mencari kelompok Nanatsu no Taizai untuk membantu mengalahkannya. Namun, Elizabeth di sini tidak mengetahui kalau orang yang di depannya adalah sang legenda Meliodas. Keesokan harinya, para pasukan kerajaan menggerebek kedai Meliodas dan meminta untuk mengeluarkan sosok berzirah tersebut. Elizabeth pun akhirnya pergi dari belakang agar tidak ketahuan oleh para pasukan. Namun salah satu pasukan mengetahui dan mengejarnya. Namun Elizabeth dibantu Meliodas yang akhirnya para pasukan kerajaan jatuh ke jurang. Setelah itu, mereka berbincang-bincang mengenai suatu hal, tapi tiba-tiba kesatria kerajaan melakukan serangan yang membuat tanah terbelah. Kesatria itu bernama Tuigo. Di saat yang sama, Meliodas menyelamatkannya. Lagi-lagi, Tuigo melancarkan serangannya dari kejauhan untuk membunuh Elizabeth yang sedang lari. Untungnya, Meliodas menyelamatkannya lagi. Setelah melihat keteguhan dari Elizabeth, akhirnya Meliodas membongkar identitasnya. Hal tersebut membuat kaget Elizabeth termasuk Tuigo. Setelah itu, kita diperlihatkan kekuatan dari Meliodas, di mana ia menebas Tuigo dengan satu serangan saja. Dan akhirnya, Meliodas mengalahkannya. Beberapa saat kemudian, Meliodas menerima tawaran dari Elizabeth untuk mengalahkan kesatria kudus dan juga mengumpulkan anggota yang lain. Dan mereka memutuskan untuk memulai perjalanannya. Tempat selanjutnya yang mereka datangi adalah desa Bernia. Di sana, mereka mencari informasi tentang keberadaan anggota Nanatsu no Taizai. Dan tak mengapa, setelah melihat kericuhan di desa Bernia, ia memutuskan untuk membantunya, di mana kericuhan tersebut adalah ulah dari kesatria kudus bernama Gil Thunder, karena ia menancapkan sebuah pedang yang membuat aliran air tidak bisa mengalir. Jadi ia memutuskan mencabut pedang tersebut ketika melihat keteguhan anak kecil bernama Matt yang mencintai para penduduk desa. Pada akhirnya, penduduk desa berterima kasih kepada Meliodas dan mengadakan sebuah pesta perjamuan. Di sisi lain, kita diperlihatkan Gil Thunder yang sedang marah karena ada orang yang berhasil mencabut pedangnya. Lalu ia melemparkan sebuah tombak dari kejauhan ke arah desa untuk menghancurkannya. Tetapi Meliodas mengetahui kalau sebuah tombak akan datang. Dan akhirnya, ia berhasil membalikkan tombak tersebut.
di mana tombak tersebut berhasil menghancurkan bangunan yang ditempati oleh Gilthander. Kemudian Gilthander bersama pasukannya pergi ke desa Bernia. Namun saat di sana, mereka tidak menemukannya karena Meliodas dan Elizabeth sudah pergi dari desa tersebut. Di lain tempat, Meliodas dan Elizabeth menuju hutan peri untuk menghindari Gilthander. Namun saat perjalanan, mereka dibingungkan oleh seekor monster, di mana monster tersebut adalah penjaga hutan. Namun dengan sangat mudahnya, Meliodas mengalahkannya. Dan ternyata, salah satu anggota Nanatsu no Taizai berada di sana. Ia bernama Diana. Diana bukanlah manusia biasa karena ia adalah klan raksasa. Maka dari itu, dia seperti gadis raksasa. Namun tiba-tiba, datang Gilthander dari atas dan menyerang mereka. Sekaligus, Gilthander ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya di tangan kelompok Nanatsu no Taizai. Serangan demi serangan ia lancarkan sampai akhirnya serangan tersebut mengenai Meliodas. Akan tetapi, Meliodas tidak menghindar karena tebasan tersebut memberinya informasi mengenai kedua anggota Nanatsu no Taizai yang lainnya. Pada saat terakhir, Diana melemparkan Gilthander ke suatu tempat. Meliodas akhirnya menjelaskan situasi tersebut dan mengajak Diana untuk mengumpulkan anggota yang lain untuk membantu Elizabeth. Tujuan selanjutnya adalah sebuah penjara karena Ban di penjara di sana. Namun saat perjalanannya, Meliodas pingsan akibat luka dari Gilthander. Dan akhirnya, Elizabeth meminta dokter untuk menyembuhkannya. Di sisi lain, penjara tersebut dijaga 4 ksatria kudus yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan mereka juga mengetahui kalau Meliodas akan datang ke penjara untuk menyelamatkan Ban. Kemudian mereka menyiapkan sebuah jebakan untuk menghabisi Meliodas. Di tempat lain, Ban mendengar perbincangan para pasukan kalau Meliodas sedang menuju ke penjara. Hal tersebut membuatnya keluar dari tempat tersebut. Namun ia dihadang oleh seorang gadis yang bernama Jericho. Tapi Ban tidak menghiraukannya dan juga berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, saat Meliodas sedang dirawat, tiba-tiba datang segerombolan serangga. Serangga-serangga tersebut mengeluarkan sebuah asam yang bisa membuat benda meleleh. Tapi serangga tersebut dihentikan oleh Diana dengan menggunakan kekuatannya. Di saat yang sama, Diana meminta Elizabeth untuk menjaga Meliodas, sedangkan dirinya menuju penjara untuk menyelamatkan Ban. Hal tak terduga pun terjadi karena dokter tersebut adalah suruhan Ksatria Kudus untuk membunuh Meliodas. Ksatria Kudus tersebut bernama Golgius. Ia juga ada di sana untuk mengambil pedang buntung Meliodas. Namun hal tersebut dihentikan oleh Meliodas yang bangun dari pingsannya, di mana Meliodas sedikit mengeluarkan kekuatan iblisnya untuk menakuti Golgius. Pedang tersebut adalah pedang penting milik Meliodas. Meskipun ia mati, ia tidak akan melepaskannya. Kemudian terjadi pertarungan antara Meliodas dan Golgius. Namun di tengah pertarungan mereka, Golgius membunuh dokter suruhannya. Hal tersebut membuat marah Meliodas, sampai akhirnya ia mengalahkannya. Selanjutnya, Meliodas dan Elizabeth menuju penjara untuk menyelamatkan Ban, sekaligus putri dari dokter tersebut. Namun saat perjalanannya, mereka dihentikan oleh Diana yang sudah dikendalikan oleh musuh. Kemudian terjadi pertarungan antara Meliodas dan juga Diana. Setelah beberapa pertarungan, Meliodas juga terkena hipnotis. Sementara Elizabeth mencari orang yang menghipnotis Meliodas dan Diana. Ternyata orang yang menggunakan hipnotis menyamar sebagai anak kecil yang ia selamatkan. Namun dengan usaha kerasnya, Elizabeth berhasil mengambil lonceng musuh yang digunakan untuk menghipnotis. Setelah berhasil lepas dari hipnotis Ksatria Kudus, Meliodas langsung menghajar habis-habisan si pengguna hipnotis sampai terlempar ke penjara. Di saat yang sama, Diana juga mengalahkan Ksatria Kudus yang mengendalikan serangga. Dan akhirnya, mereka masuk ke dalam untuk menyelamatkan Ban sekaligus untuk membawa putri dari dokter. Pada akhirnya, mereka bertemu dengan Ban, di mana pertemuan Meliodas dan Ban sangat unik karena pertemuan itu menghancurkan penjara yang dilapisi sihir yang dipakai Golgius. Setelah kejadian itu, mereka mengadakan pesta. Keesokan harinya, mereka menuju tempat yang ditinggali oleh King. Tempat tersebut bernama Ibu Kota Kematian. Saat di sana, mereka mencari informasi mengenai King. Sementara Ban di waktu senggangnya ingin berjalan-jalan. Ban pun bertemu dengan King, namun ia tidak mengetahuinya karena King berbeda dengan yang dulu. Dan sekarang, King seperti anak kecil. Sesaat setelah itu, King melakukan serangan kepada Ban untuk membalaskan dendamnya kepada adiknya. Karena ia telah mengambil air suci di hutan peri sekaligus membunuh adiknya yaitu Elaine. Namun persepsi King ternyata salah karena orang yang menyelamatkan adiknya adalah Ban. Akan tetapi, King tidak percaya dengan Ban. Beberapa saat kemudian, Ban mengingat tentang Elaine yang akhirnya ia bisa masuk ke Ibu Kota Kematian. Dan ternyata, cara masuk Ibu Kota Kematian adalah dengan cara mengingat orang yang ia sayangi. Semua terkejut karena Ibu Kota Kematian hanyalah sebuah kumpulan kristal yang berserakan. Sesaat setelah di sana, Ban melihat kehadiran Elaine dan kemudian mengejarnya.
King yang melihat itu mengikuti Ban. Meliodas dan Elizabeth didatangi oleh kesatria kudus bernama Gwila, yang dimana Gwila ikut masuk ke dalam ibu kota kematian hanya dengan rohnya saja. Pada saat itu juga, pertarungan terjadi di mana Meliodas dan Diana berusaha keras untuk mengalahkan Gwila, namun usaha mereka gagal. Di sisi lain, kita diperlihatkan perseteruan antara King dan Ban akibat kesalahpahaman King mengenai Ban. Namun, kesalahpahaman tersebut menghilang ketika sosok Elaine datang dan meminta King untuk membantu Ban. Di saat yang sama, mereka mendengar kalau kesatria kudus berada di sini dan akhirnya membantu mereka. Dan di sini, kita diperlihatkan kekuatan King yang sangat kuat dengan senjata sakralnya yang membuat Gwila kewalahan. Pada akhirnya, mereka semua kembali ke dunia nyata dan melihat Gwila tidak bisa bergerak karena suatu hal. Akhirnya, mereka meninggalkan Gwila yang sudah pingsan di suatu tempat. Sesaat setelah mereka beristirahat akibat kelelahan, King menjelaskan tentang senjata sakral yang dimiliki oleh anggota Nanatsu no Taizai, karena jika anggota tidak memakai senjata sakral, mereka tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Nah, kita akhiri dulu sampai di sini karena masih banyak adegan lucu sekaligus menegangkan di anime ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.